Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat dan tetap terapkan protokol kesehatan untuk memutus tali penularan COVID-19. Pada hari ini kita akan belajar materi IPA tema 6 tentang kalor dan perpindahannya. Nah, seperti yang sudah kalian tulis kemarin, kita sudah belajar tentang perbedaan kalor dan suhu. Di sini kita review sedikit perbedaan kalor dan suhu atau perbedaan suhu dan kalor. Suhu adalah saran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Sedangkan kalor adalah salah satu bentuk energi, yaitu energi panas. Kalor atau panas adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain karena perbedaan suhu. Jadi suhu dan kalor itu berbeda. Suhu itu diukur dengan menggunakan termometer, sementara alat untuk mengukur kalor disebut kalorimeter. Satuan suhu di Indonesia adalah derajat Celcius. Di negara lain ada yang menggunakan Fahrenheit, ada yang menggunakan Reaumur dan Kelvin. Sedangkan kalor satuannya adalah kalori. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah perpindahan panas atau perpindahan kalor. Perpindahan kalor atau panas. Jadi kalor atau panas itu bisa mengalami perpindahan. Panas atau kalor dalam perpindahannya itu ada 3 cara. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua adalah konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Inilah yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah perpindahan panas secara konduksi. Kalian perhatikan di sini ada gambar tangan yang memegang besi dan ujung besinya ditaruh pada api. Nah, walaupun yang dipanasi itu adalah ujung yang sini, tetapi lama-kelamaan tangan yang memegang besi ini akan merasakan panas juga, walaupun tangannya tidak langsung memegang pada api. Kenapa dapat seperti itu? Karena panas itu berpindah melalui benda padat ini, melalui besi ini. Nah, perpindahan panas seperti inilah yang disebut dengan konduksi. Jadi, konduksi adalah proses perpindahan panas kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat itu. Jadi, bagian-bagian besi ini tidak berpindah. Yang berpindah hanya panasnya saja. Sedangkan konduksi itu umumnya terjadi pada benda padat. Penghantarnya adalah benda padat. Dalam konduksi yang berpindah hanyalah energi saja, yaitu berupa panas. Untuk perpindahan panas secara konduksi, yang pertama saat kita mengaduk air teh panas dengan sendok, maka lama-kelamaan tangan kita terasa panas dari ujung sendok yang kita pegang. Ini rata-rata kalian pasti sudah mengalaminya. Nanti bisa dicoba dengan mengaduk air panas atau menaruh sendok pada air panas. Nanti ujung yang dipegang itu lama-kelamaan akan panas. Itu karena panas berpindah secara konduksi. Contoh lain adalah ketika kita memanaskan batang besi di atas nyala api, maka kalor atau panas akan berpindah dari ujung besi yang dibakar ke ujung besi lain. Jadi ini adalah perpindahan panas secara konduksi. Kemudian yang kedua adalah perpindahan panas secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu. Jadi, zat yang menjadi pengantar perpindahan panas itu ikut berpindah juga. Pada umumnya, zat penghantar yang dipakai sehingga mengalami konveksi itu berupa
cair dan gas, jadi berupa benda cair dan benda gas. Contohnya memanaskan air dalam panci hingga mendidih. Nah, seperti ini gambarnya. Ketika kita merebus air, ada api, kemudian ada panci yang berisi air, itu yang panas adalah bagian bawah air dulu yang paling dekat dengan api. Kemudian panasnya itu berputar atau panasnya berpindah yang disertai dengan perpindahan cairan tersebut. Makanya kalau kita merebus air, maka air itu ikut bergerak, ikut gelembung-gelembung. Kenapa? Karena airnya ikut berpindah, penghantarnya ikut berpindah dalam menghantarkan panas. Inilah yang disebut dengan konveksi. Contoh lain selain pada benda cair, konveksi pengantarnya juga benda gas, misalnya yang terjadi pada angin darat dan angin laut. Angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke lautan, sedangkan angin laut adalah angin yang bergerak dari laut ke daratan. Nah, contoh terjadinya angin darat dan angin laut ini merupakan perpindahan panas secara konveksi. Kemudian perpindahan panas yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa menggunakan zat perantara. Contohnya, tubuh terasa hangat ketika dengan api unggun yang sedang menyala. Ketika kita berada di sekitar api, walaupun kita tidak terlalu dekat, maka tubuh kita lama-kelamaan akan panas. Kenapa? Karena panas dari api itu berpindah secara radiasi. Dari titik api menuju ke sekitar tubuh kita, panasnya itu berpindah secara radiasi. Contoh yang lain adalah perpindahan panas dari cahaya matahari sampai ke bumi dan panas dari lampu pijar yang sedang menyala. Jadi radiasi adalah perpindahan kalor tanpa menggunakan zat perantara. Jadi ada tadi perpindahan panas. Yang pertama konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zatnya. Sedangkan konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu. Yang ketiga adalah radiasi, perpindahan kalor tanpa menggunakan zat perantara. Kemudian yang terakhir, benda penghantar panas. Jadi panas itu berpindah, ada yang menghantarkannya, ada yang menjadi perantaranya. Penghantar panas, benda penghantar panas dibedakan menjadi dua, konduktor dan isolator. Apa itu konduktor? Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya logam berupa besi, baja, aluminium, tembaga, kuningan, dan nikel. Sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau sulit menghantarkan panas. Contohnya kayu, plastik, kain, kertas, kaca, dan air. Makanya peralatan masak itu bagian pegangannya menggunakan kayu, plastik, atau ebony. Atau kalau ada logam, maka untuk memegangnya itu perlu kain atau kertas, karena benda-benda tersebut tidak mudah atau tidak dapat menghantarkan panas sehingga aman untuk dipegang. Sementara itu padi itu kebanyakan terbuat dari aluminium. Kenapa? Karena aluminium itu benda yang mudah menghantarkan panas, sehingga jika digunakan untuk memasak itu cepat panas sehingga masakan cepat matang. Demikianlah tadi materi pada hari ini, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.